Pernah dengar tentang sate? Sate adalah salah satu makanan ikonik di Indonesia. Asal-usulnya berasal dari pedagang Arab dan India yang datang ke Indonesia. Mereka memperkenalkan teknik memasak daging dengan tusuk. Seiring waktu, sate menjadi bagian dari budaya kuliner Indonesia. Setiap daerah memiliki variasi sate yang unik, seperti sate Madura dan sate Padang. Sate kini menjadi favorit di seluruh dunia. Jadi, kapan terakhir kali kamu menikmati sate? Ayo, jelajahi sejarah dan rasa dari sate Indonesia. Sate, potongan daging kecil yang ditusuk, dibakar di atas bara api, disajikan dengan saus kacang atau kecap. Tampak sederhana, tapi kisahnya panjang. Menyeberangi zaman, budaya, dan samudra, jejak awal sate tak lahir begitu saja. Diduga kuat, ia berasal dari pengaruh kebab Timur Tengah. Dibawa oleh pedagang Arab dan India pada abad ke-19. Mereka membawa teknik memanggang daging, namun masyarakat Nusantara punya caranya sendiri. Kebab itu kemudian diolah sesuai lidah lokal. Tusuknya diganti dengan bambu dan lidi kelapa. Dagingnya dipotong lebih kecil agar cepat matang. Dan bumbunya bukan cuma garam atau rempah, melainkan kacang tanah, bawang putih, cabai, gula merah, dan kecap manis. Lahirlah sate, karya besar dari adaptasi dan kreativitas. Setiap daerah di Indonesia punya versi sendiri. Di Madura ada sate ayam berbumbu kacang kental. Manis, pedas, gurih, dan selalu disajikan dengan lontong. Di Padang, sate disiram kuah kuning atau merah. Dibuat dari kaldu, tepung beras, dan rempah-rempah yang berani. Di Bali, ada sate lilit. Daging cincang dibumbui basa genep, lalu dililit pada batang serai. Aromanya tajam, rasanya penuh kejutan. Di Purwakarta dan Cianjur, ada sate marangi. Tak pakai saus, tapi direndam bumbu sebelum dibakar. Gurih dan manis berpadu alami. Lalu di Banten dan Kalimantan ada sate bandeng dan sate payau. Terbuat dari ikan dan bahkan daging rusa. Unik, kaya rasa, dan langka. Sate bukan sekadar makanan, ia bagian dari ritual dan kebudayaan. Dalam kenduri di Jawa, sate selalu hadir. Dalam upacara di Bali, sate lilit jadi persembahan suci. Sate mengandung makna, bukan hanya rasa. Di era modern, sate tak hilang. Ia terus hidup dan berkembang. Ada sate wagyu, sate salmon, bahkan sate vegan. Namun prinsipnya tetap sama. Dipanggang, disajikan hangat, dan disantap bersama. Di luar negeri, sate jadi duta kuliner Indonesia. Ada di restoran, festival makanan, hingga jamuan kenegaraan. Orang asing mengenal Indonesia dari sepiring sate, dari aroma yang khas, dari rasa yang membekas. Bagi kita, sate adalah kenangan. Tentang malam minggu bersama keluarga, tentang warung pinggir jalan dan asap yang menggoda, tentang kehangatan dan kebersamaan dalam tiap tusukan. Sate menunjukkan bagaimana Indonesia menyerap budaya luar, lalu menciptakan sesuatu yang baru, otentik, dan membumi. Dari pengaruh kebab, lahir makanan yang sangat Indonesia. Kita tidak meniru, kita mencipta. Dari satu tusuk sate, kita bisa melihat jati diri bangsa. Bahwa kita adalah bangsa yang kreatif, bangsa yang ramah rasa,
dan bangsa yang menyatukan perbedaan menjadi harmoni. Selama bara masih menyala, selama tusuk bambu masih ditancapkan ke daging, selama ada keluarga yang berkumpul di meja makan, sate akan tetap hidup. Sebagai rasa, sebagai cerita, sebagai warisan Nusantara. Sate adalah simbol bagaimana rasa bisa menyatukan perbedaan. Lewat bumbu, bara, dan tangan yang bekerja dengan cinta, sate tak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Ia hadir di pesta rakyat maupun meja makan sederhana. Dari kota besar hingga pelosok desa, semua mengenal sate. Di setiap asap yang mengepul dari pembakaran, terdapat jejak sejarah yang tak terlihat tapi terasa. Jejak tentang pertemuan budaya, tentang daya cipta lokal, dan tentang kekuatan kuliner Indonesia yang tak pernah padam. Dan selama kita terus melestarikannya, sate akan tetap menjadi lebih dari sekadar makanan. Ia akan terus menjadi cerita tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan rasa apa yang membuat kita satu. Indonesia.